Sampai segitunya. Kita pokoknya apa sama-sama wanita bebas. Tidak boleh. Anda boleh buka, artikan coba. Sudah buka surah An-Nur? Iya, silakan artikan. Fadhal. An-Nur ayat 31. Iya, Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Islam. Ya, atau perempuan sesama Islam itu boleh ditampakkan. Kalau begitu yang ghairul Islam tidak boleh. Sudah jelas. Ya, bukan saya loh ya, sudah sampai di situ ya. Karena udah. Tapi kalau dia Islam itu tukang gibah jelas, tidak boleh. Maka diartikan disamakan. Karena apa? Nanti karena terbuka ya. Udah diomongan, betul. Ya, enggak, ya. Ada pengacara yang nganggur cari acara sehingga ngomongnya kemana-mana. Istri orang diembat. Sekarang pacaran lagi sama orang lain. Istrinya orang ini sampai pisah, pacaran lagi dia sama orang lain. Ketemu lagi. Waduh, sudah. Ya. Seperti begitu. Kalau ini sudah jadi seperti begitu ya tadi. Maka kalau sama wanita walaupun ia muslim, kalau tukang ghibah maka sama kan tidak boleh. Takutnya nanti ngomong, oh ternyata tertutup itu, oh ubanan buahnya, padahal masih muda ubanan, oh cerita tung ya, panjang lagi, ada tembongnya buahnya besar di sini, cerita lagi, ya. Kasih hadiah Pak. Kayak menibah ada kasih hadiah. Ya Allah, kadang-kadang orangnya yang terbuka ini punya kalung tipis, kalungnya kecil harus ditombak-tampakkan ke saya besar saya. Oh, gitu. Ya kan? Namanya tukang ghibah susah, jadi tidak boleh ditampakkan. Dianggap mereka orang seperti orang-orang khairul Islam. Ya. Maka mereka ini sangatlah berat siksaannya. Wama, dan tidaklah Allah bighafilin, lengah, lalai, ya, amma dari apa-apa ta'malun yang kalian kerjakan, yang kalian perbuat, ya. Itu. Jadi Allah tidak akan lengah. Sudah dilarang, ya, dilarang. Ya. Inilah. Banyak sekali orang berkilah kan tidak terlarang. Seperti kemarin kita membahas usaliyah, kan tidak ada larangan membacanya. Ya. Kalau semuanya ditulis harus ada larangan dengan jelas, ya. Cukup saja bahwa Rasulullah itu menyempurnakan wudunya, berdiri menghadap kiblat, lalu bertakbir, sudah selesai. Cukup itu sudah. Tidak perlu ada usali segala macam. Untuk menguatkan hatinya dari mana? Lisan bisa membantu hati. Justru lisan inilah digerakkan oleh hati. Ya.
Jadi banyak perbuatan yang seperti begitu. Padahal silahkan baca dan ada pertanyaan sebelumnya. Asyaddi berat. Ya. Sangat. Ya, asyaddi. Berat sangat. Siksaan ada. Iya, ya. Jadi kalau ada kita tidak cocokkan sama misalnya kan nggak boleh ngusir, jadi kita yang pergi. Iya, mohon maaf ya, saya ada keperluan. Loh lah enak toh? Misalnya satu rumah. Iya. Kitanya aja. Iya, kitanya saja yang pergi. Dengan tetangga buruk gitu ya, daripada gegeran ya, kitanya saja yang pindah rumah. Ya. Rumahnya ngontrak kebetulan dari pindah saja gitu kan, gitu pas, ya kan? Kalau sudah beli rumahnya bagaimana? Berdoa kepada Allah agar Allah meluaskan rezekinya supaya bisa pindah dan dapat yang lebih bagus dan luas. Begitu saja kok repot. Ya, berdoa tak dulu. Wah, enggak mungkin. Kata siapa enggak mungkin? Ya. Yang membagi rezeki itu Allah, bukan kita kok. Ya. Itu saja. Baca. Saya baca di Bekasi ya. Waktu Nabi Khidir membunuh balita. Alasannya kan karena balita ini nanti gedenya jadi kafir. Iya. Sedangkan orang tuanya orang beriman. Iya. Artinya kafir sudah ditentukan. Sudah. Terus berarti jahat dan alim itu sudah ditentukan. Sudah ditentukan. Terus usaha kita bagaimana? Bagaimana? Karena pada saat itu yang diberitahu adalah Khidir tentang diri orang itu oleh Allah. Spesial. Supaya apa? Memberitahukan kepada Musa. Karena kenapa Musa disuruh belajar kepada Khidir? Karena Musa tidak ada yang lebih pintar dari saya. Musa mengungkapkan seperti itu ketika ditanya oleh umatnya. Maka Allah menyuruh Musa untuk ada yang melebihi engkau. Seorang yang biasa tidak punya umat, maka nabi, bukan rasul. Kenapa dia turun ya, belajarnya kepada yang turun, yaitu dari rasul belajar kepada nabi, ya kan? Bukan kepada sesama rasul, tetapi kepada seorang nabi. Supaya apa? Orang ini yang kita anggap lebih rendah, yang tinggi tadi, masa saya belajar kepada yang lulusan, nah, begitu kan? Padahal yang lulusan rendahan ini sudah diberitahukan oleh Allah. Yang menurut dia loh ya, ternyata luas. Oke, khusus untuk bayi itu. Anak itu, anak kecil itu tadi ya, khusus diberitahukan oleh Allah. Berarti Nabi dia dikasih ilmu. Iya. Dia akan bertani begini ya. Betul. Sama dengan Nabi Khidir memecahkan perahu merusak. Kenapa? Iya kan? Karena di sana ada tahu dari mana udah kelihatan. Jadi weruh sak durunge winarah. Weruh sak durunge winarah itu karena dia nabi dan rasul berdasarkan wahyu. Kalau kita wangsit, ya kan? Kita tidak boleh ada wangsit-wangsitan. Akhirnya sangit. Jadi kita manusia tidak ada. Orang alim diberikan ilham, tetapi ilham itu tidak boleh saya dapat ilham. Enggak, diam saja dia. Kalau dia sudah mengungkapkan saya dapat ilham, oh sudah salah. Ya, setan yang masuk. Iya. Ilhamnya nomor ya. Ustaz, dari Nabi itu diberi ilmu gaib ya. Iya. Oh, semuanya diberi ilmu gaib. Semua nabi dan rasul diberi ilmu gaib. Contoh, Musa nggak belajar sihir, makanya ketika lemparkan tongkatmu, Musa sendiri takut. Ya, ketika jadi ular, takut mematuk. Ketika tangannya Musa dimasukkan ke ketiaknya, keluar cahaya, kaget Musa juga. Jangan ya, Musa sendiri kaget. Ketika Musa disuruh membelah lautan ya, memukulkan tongkatnya ke lautan, dia tidak tahu apa yang terjadi, dia tidak tahu. Wahai lautan terbelah, tidak tahu. Pukul kan? Laksanakan, nanti terjadinya apa? Kaget. Umatnya juga kaget. Musa sulapan, silat mata. Jadi semuanya. Betul. Padahal. Bagaimana dengan hubungan setiap
bayi yang lain adalah fitrah. Dia mau dari Yahudi, Iya. Nasrani, Iya. itu tergantung orang tuanya. Iya. Betul, tapi kan ini yang dibunuh bukan bayi, anak kecil. Dia belum balik kan? Ya, belum balik, terus dibunuh. Memang disuruh oleh Allah. Ya. Nah, sehingga bertanya, orang alim kok membunuh? Ya, sama dengan kita, mohon maaf, terjadi beberapa waktu yang lampau, ya. Idul Adha, anaknya sendiri disembelih. Alasannya dapat wangsit seperti Ibrahim dengan Ismail. Digorok, diciwidi, ya mati. Ya, digorok. Nah, seperti begitu. Karena kita tidak tahu, karena kita tidak diberi wangsit seperti begitu, ya. Maka itulah. Berusaha baik. Maka ada rekan-rekan kita yang boleh dibilang yang barusan ini, ya. Tanggal berapa? Bulan Mei kiamat itu. Ya, itu orang salah loh ya. Itu orang salah. Ternyata setan memasukkan dirinya, ya, ke dalam dirinya. Jangan kemudian dia dikeluarkan dari sana, tidak. Namanya manusia, punya khilaf. Ya, tempat salah alfa dan lupa. Kalau dia sudah kembali ya sudah. Tapi pertobatan itu tidak usah diungkap-ungkap. Saya bertobat, nggak percuma. Nggak usah. Karena istrinya juga semuanya bercadar semuanya. Dan bacaannya Quran hadisnya juga bagus. Khilaf saja dia. Bahwa nanti tanggal sekian terjadi ya, saya ini rasul. Aneh sudah. Ya. Pada saat itu dia mengungkapkan seperti begitu, kafir. Begitu kembali ya sudah selesai. Balik lagi. Islam itu mudah. Ya. Nah, ada lagi, Fadal? Silakan baca dan artikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum. Punya pendek. Anfusakum. Kemudian kalian semua membunuh diri kalian atau saudara kalian. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim, dan mengeluarkan sebagian dari kalian dari kampung halaman mereka. Ya, mengusir ya. Mengusir. Ya. Terus tadhaharuna alaihim bil ismi wal udwani wa in ya'tukum usara tufaduhum. Kalian saling membantu atas mereka disebabkan oleh dosa dan permusuhan, dan jika mereka datang kepada kalian sebagai tawanan, maka mereka akan tebus. Kalian menebus mereka. Kalian akan menebus mereka. Wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum, dan dia terlarang atas kalian pengusiran mereka. Iya, pengusiran. Apa tu'minuna bi ba'dil kitab. Apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din, fama jazaa'u man yaf'al dzalika minkum illa hizyun fil hayati dunya. Gimana? Terusin aja. Ya, illa hizyun fil hayat. Illa hizyun fil hayati dunya wa yawmal qiyamati yarudduna ila asaddal adab. Bukan yaruddu, tetap yurad
Yuradduna ila asaddal adab. Asadil. Iya, kasronya di bawahnya itu ya. Di sini atas kan? Enggak, kasronya di bawahnya itu. Oh iya. Iya, bacanya kasro. Illa asaddil adabi wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Iya. Apakah mereka beriman? Apakah kalian beriman? Sebagian dari Alkitab, ahli kitab yaitu Taurat, dan mengingkari sebagian, maka tidaklah balasan orang yang berbuat demikian itu dari kalian kecuali kenistaan di dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat, dan tidaklah Allah lengah dari apa-apa yang kalian kerjakan. Iya. Ya, insyaallah besok kita juzuk 30. Ya, juzuk 30. Insyaallah. Sampai cukupkan di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu